Oke, pertanyaan berikutnya ya, mengenai siap rugi atau cari aman. Diocletianus Tirta Saputra, bagaimana pandangan Anda untuk bisnis yang baru mulai? Apakah jor-joran terukur di segala sisi atau lebih baik play safe perlahan-lahan? Apakah bisnis yang terbilang play safe ada kemungkinan berhasil? Andri Chang, apakah ketimbang profit oriented yang harus terus untung di awal? Sebagai pengusaha kita mutlak harus siap rugi di awal. Oke, mengenai untung rugi, kembali lagi kepada model bisnis masing-masing, produk jasanya apa. Memang kalau sekarang ini banyak pebisnis-pebisnis yang dalam tanda kutip bakar uang, katanya begitu ya. Tentu model bisnisnya berbeda lah dengan kita yang small business. Nah, mereka pemain-pemain besar, tentu mereka punya modal besar. Dan strategi mereka kelihatannya rugi di awal memang. Tetapi ada keuntungan yang mereka raih, yaitu mereka mendapatkan market share ya. Misalkan produk-produk high tech yang sekarang ini, aplikasi-aplikasi online, kan sebenarnya mereka tahu ya, ketika orang sudah mencoba lalu pakai berkali-kali, sekian kali, lama-lama jadi kebiasaan, sehingga mereka berani spending uang di awal. Yang penting ada yang mau coba nih, yang penting customer mau coba. Nah, begitu coba sekali, akhirnya pakai lama-lama keterusan. Nah, itu yang mereka cari. Sehingga kesannya mereka di awal itu merugi. Artinya spendingnya besar ya, bakar uang ceritanya begitu. Ya tujuannya ya supaya orang mau coba. Kalau sudah coba lama-lama kan jadi customer seumur hidup misalkan kalau bisa ya. Nah, sekarang sesuaikan dengan bisnis kita. Modal kita berapa? Ya kan? Lalu produk kita apa sih? Jasa kita apa? Nah, kalau bicara profit oriented semua bisnis ya pasti pengennya profit. Ya iya, karena kita kan mencari keuntungan dan juga ingin berkembang. Nah, tetapi memang di awal mutlak harus siap rugi, ya pasti ada resiko di sana, ya kan? Tapi harus terukur, ya. Artinya berapa nih yang kita atur supaya kita misalkan sebenarnya bukan rugi ya, tapi investasinya berapa, ya kan? Nah, itu perhatikan bagaimana kita berbisnis. Nah, misalkan kalau misalkan dananya terbatas, ya seperti saya berkali-kali mengingatkan, start small dulu, coba dulu. Yang penting kita sudah punya keyakinan produk jasa kita bagus, baru kita investasi lagi lebih besar. Tapi kalau baru pertama kali start awal, ya hati-hati. Jangan nanti sudah bleeding, ya kan? Sudah rugi banyak, penjualannya nggak seimbang, akhirnya 2-3 tahun tutup. Nah, jadi itu yang harus dipertimbangkan. Kalau play safe ada kemungkinan berhasil nggak? Ya sebenarnya bukan play safe ya, mungkin adalah berhikmat lah ya, bagaimana menggunakan uang yang baik untuk pos-pos pengeluarannya. Misalkan begini, tergantung bisnis kita ya. Nah, kalau saya mau sewa tempatnya mahal ya, ratusan juta per tahun. Memang sih lokasinya bagus, ya kan? Orang lalu lalang di sana segala macam. Oke, baik. Tapi kan belum dekor lagi segala macam. Oke. Nah, coba saya bandingkan sekarang saya cari tempat yang tidak sebaik yang pertama, tapi sewanya setengah harga misalkan. Tapi tetap ada orang lalu lalang. Oke, kalau begitu coba yang tadi misalkan ratusan juta, 100 juta, sekarang cuma 50 juta. Berarti saya sebenarnya ada save 50 juta. Nah, 50 juta ini coba dikembalikan ke customer. Langsung direct ke customer sehingga customer merasakan manfaatnya. Caranya bagaimana? Ya buat kita punya promosi. Daripada sewa tempat mahal tapi nggak ada promosinya, ya kan? Karena pertama yang sulit adalah meraih customer untuk coba. Nah, jadi yang uang yang tadi kelebihan itu, yang tadinya kita mau sewa tempat lebih mahal, kita pakai buat promosi. Buy one get one, kasih opening promo atau kasih lebih. Sehingga orang merasa, wah, makan di sini atau beli barang di sini atau jasa di sini tuh dalam tanda kutip murah ya. Nah, sehingga akhirnya mereka mau coba. Nah, kalau sudah coba, disitulah produk dan jasa kita harus bagus. Jangan orang rame-rame coba nggak enak atau jasanya nggak bagus. Wah, itu makin mempercepat kita menggali kuburan kita sendiri. Ya,